Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Afdol dari jurusan Administrasi Pendidikan dari mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengelola komplain pelanggan yang dalam kaitannya bagaimana menjaga performa, menjaga atau memberikan layanan prima sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga, sebagai perusahaan atau sebagai orang yang memiliki bisnis dalam memberikan satu perhatian yang ada komplain yang disampaikan pelanggan. Artinya apa? Komplain atau keluhan adalah satu titik positif ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian untuk membangun lembaga kita, perusahaan kita menjadi lebih baik, memberikan kepercayaan, menjadi kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan dari komplain atau keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tetapi dikelola dan diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan atau konsumen kita yaitu terhadap mutu layanan yang kita berikan. Itu adalah bagaimana cara menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi jangan hanya saat segala sesuatu menjadi lancar, saat konsumen memberikan satu pujian atau kondisi baik-baik terhadap produk kita memberikan senyuman dan perhatian dan layanan prima kepada mereka, dan pada saat komplainan dan keluhan yang disampaikan oleh mereka kita justru tidak peduli atau malah terkesan marah atau sulit sekali menerima kritikan atau masukan tersebut. Jika seorang pelanggan datang ke tempat kita kemudian mengadu satu persoalan, menyampaikan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan, jangan dipandang sebelah mata, apalagi marah, apalagi menganggap mereka mengada-ngada, karena itu terjadi kita lebih cenderung menerima. Tapi pada satu titik, pada saat diberikan keluhan atau mereka komplain, kita justru marah atau tidak peduli. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita, untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan apa yang dirasakan terhadap produk kita, menyampaikan komplainannya walaupun menyakitkan sebenarnya, tetapi ini memberikan konteks positif buat perusahaan kita. Karena apa? Karena mereka dengan rela mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi yang sebenarnya gratis tanpa harus kita lakukan penelitian ulang untuk mengumpulkan data-data tersebut di lapangan mengenai cara-cara memperbaiki produk dan jasa yang kita punya. Seharusnya kita berterima kasih karena untuk mendapatkan fakta dan data seperti ini, data real, kita butuh energi yang sangat besar, bahkan biaya dan materi yang luar biasa besar. Nah, sekarang komplain yang diberikan, data yang diberikan adalah data real, keluhan yang disampaikan secara gratis ini, dan mereka menyampaikannya dengan menyediakan waktu dan emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik. Tetapi mereka rela melakukan apa supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mampu dan mau menyampaikan komplain, sebenarnya itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggan kita. Jadi pertanyaan sekarang adalah, ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhan, kita harus lakukan apa? Terima kasih. Kita harus melakukan terima mereka dengan lapang dada, terima komplainan itu. Pelanggan yang telah meluangkan waktu berharganya untuk menghubungi kita menyampaikan keluhan dan komplain, itu sebenarnya memberikan data dan fakta terkait informasi yang disampaikan secara gratis. Dengarkan komplain mereka sebagai satu titik, sebagai bentuk layanan maksimal yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan harus kita lebih aktif bertanya, lebih banyak bertanya tentang informasi apalagi, keluhan apalagi, komplain apalagi terkait data-data dan fakta terkait dengan produk kita. Nah, apalagi masukan yang diberikan mereka, dengarkan semuanya dengan baik-baik. Pastikan apa yang sesungguhnya yang diinginkan oleh pelanggan kita, dan kemudian kalau bisa ada satu tuntutan sebenarnya kita untuk memenuhi harapan dan aspirasi mereka.
Fungsi manajemen atau mengelola keluhan atau komplain pelanggan adalah terletak pada staf, pada orang, pada karyawan. Kalau kebetulan dia menyampaikan langsung ke kita sebagai pemilik, semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Tetapi ketika disampaikan kepada staf atau karyawan yang tidak terlalu atau sense of belonging terhadap perusahaan kita, kelola sangat kecil resiko yang sangat besar karena itu ditolak atau marah. Pelanggan akan menerima konsep kondisi bahwa perusahaan kita, lembaga kita bisa kita kelola. Memang tidak bisa menerima masukan atau komplain. Berarti pelayanan kita hanya sebatas sesuatu yang baik. Ketika ada sesuatu kondisi tingkat kepuasan mereka tidak terpenuhi, justru tidak mau didengarkan, tidak mau mendengarkan. Dan ini akan menjadi corong sebagai iklan gratis. Dan ini akan menjadi satu titik informasi yang disampaikan kepada orang lain. Maka tunggulah waktunya kita akan kehilangan pelanggan-pelanggan terbaik kita. Dan jangka panjang akan terjadi ketika kita tidak mampu mengelola dan menerima komplain dan juga keluhan pelanggan sebagai titik layanan positif, sebagai bentuk perhatian dari pelanggan dan konsumen kepada kita. Satu teori yang kita bisa dijadikan sebagai acuan yaitu apa yang dijelaskan oleh Kigen dalam manajemen mengelola keluhan, mengelola komplain yang disampaikan pelanggan. Maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan lakukan sebagai pemilik usaha, pemilik layanan atau pemilik perusahaan atau lembaga adalah yang pertama yaitu dengan rela dengan hati yang paling dalam, harus berani untuk meminta maaf. Memberitahukan kepada pelanggan bahwa kita menyesali itu atas ketidaknyamanan yang terjadi. Yang kedua yaitu kita lakukan adalah penting sekali buat kita menyatakan atau menyampaikan kembali keluhan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang menunjukkan bahwa bahwa Anda benar-benar memahami keluar yang disampaikan oleh mereka. Jadi pas kita sudah menyampaikan, pelanggan itu benar-benar memahami apa yang kita jelaskan terhadap produk tersebut. Serta satu kondisi yang menyatakan dan menerima dengan lapang dada semua statement sampaikan, semua keluhan yang disampaikan oleh mereka kepada pelanggan. Bahwa pada saat yang sama kita menunggu kondisi-kondisi informasi seperti ini. Komunikasikan kepada pelanggan, kepada mereka secara jelas, memahami masalahnya dan bahwa kita semua menghargai apa yang dirasakan dan apa yang sudah mereka sampaikan. Nah, yang ketiga yaitu harus kita lakukan adalah restitusi. Artinya apa? Berikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan sebagai bentuk bahwa kita menyesali karena kita kurang memperhatikan terhadap produk dan jasa sebagai bentuk layanan kita sebagai pemilik. Berikan kepada pelanggan apa saja yang mereka butuhkan, apa saja yang mereka inginkan atau mereka harapkan dari kita sebagai satu titik eksekusi untuk menyelesaikan keluhan tanpa harus merugikan kita sendiri. Artinya kalau memang produk kalau harus bisa digantikan, kenapa tidak? Jadi jangan merasa takut rugi dahulu. Kalau ternyata satu orang kita bisa atasi, maka satu orang ini bisa menjadi corong informasi yang berkelanjutan kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka kita tidak bisa hanya akan tetap bisa mempertahankan diri sebagai pelanggan terbaik. Maka pelanggan-pelanggan yang lain juga akan tetap bertahan karena ini akan menjadi informasi yang berkelanjutan. Bahkan percayalah akan muncul konsumen dan pelanggan-pelanggan baru sebagai bentuk dari kepuasan mereka, sehingga informasi itu akan beruntung sampai ke orang lain, calon-calon pelanggan baru kita. Yang keempat adalah tindak lanjut kemudian cek bersama pelanggan sebelum mereka pergi untuk memastikan bahwa mereka puas. Cek lagi bersama.
Kemudian dalam waktu beberapa hari kita memberikan rentang waktu yang cukup untuk kemudian menghubungi mereka, menelpon mereka, melakukan kontak secara langsung dengan mereka dan meminta informasi atau kepastian kembali bahwa mereka tetap puas dengan produk yang kita berikan tadi. Dan juga kita bisa menyatakan berbagai hal, berbagai ucapan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan, sekaligus memberikan informasi lain terkait produk-produk terbaik kita. Kemudian kalau ini terjadi, maka pada saat itu kita sudah mampu mempertahankan pelanggan yang sebenarnya hampir saja hilang. Kita akan bisa menambah pelanggan-pelanggan baru. Kita bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan terbaik kita. Karena satu informasi yang baik ini diyakini akan sampai kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Karena satu kali mereka berbicara akan menjadi iklan gratis buat lembaga produk kita yang kita punya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya pentingnya penanganan keluhan, penanganan komplain dari pelanggan-pelanggan yang notabene adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita? Jadi dari pendapat Sutojo yang menyatakan bahwa beberapa alasan ketika kita punya produk tanpa harus melihat teori. Tetapi ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak lagi membeli atau mengkonsumsi satu jasa dan produk yang kita punya. Satu menurutnya adalah 1% karena meninggal dunia. Kemudian 3% pelanggan itu pindah tempat atau tidak halaman. 5% karena mintanya perubahan. Kemudian ada sekitar 9% pindah langganan pada perusahaan kompetitor atau saingan. 15% karena tidak puas pada produk yang dibeli, dan yang paling besar adalah bahwa 68% disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap pelayanan. Kemungkinan layanan pimpinan atau karyawan perusahaan, termasuk cara mereka menangani tuntunan atau komplain dan juga keluhan dari pelanggan. Pengelolaan komplain ini sebenarnya adalah memanifestasi keilmuan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode atau strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan, yang disampaikan oleh konsumen, untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari berbagai faktor lainnya, sehingga terbentuklah model ekonomi yang efisien dan sekaligus mengetahui apakah investasi yang dilakukan oleh lembaga selama ini sudah berhasil atau tidak. Lebih kurangnya inilah makna dari manajemen komplain secara teoritik. Artinya adalah secara umum yang namanya manajemen komplain itu pengelolaan atau usaha atau bisnis yang kita punya dalam kaitannya keberatan dengan komplain dengan sesuatu yang sifatnya dalam tanda kutip ketidakpuasan dari konsumen atau pelanggan terbaik kita. Berarti ada ketidakpuasan, ketidaknyamanan atau di luar persepsi atau kualitas yang kita bayangkan terhadap produk yang kita jual, misalnya berada di level A yang diterima, atau ada satu kondisi di mana produk itu di luar mereka atau ada bagian-bagian yang tertentu yang rusak. Maka beberapa hal yang bisa kita jelaskan yang kita perlu kita lakukan. Jadi jangan tolak apalagi marah sampai menganggap mereka yang melakukan atau ingin menjatuhkan perusahaan kita, produk atau jasa yang kita punya. Karena kebanyakan kita memang sulit untuk dikritisi, yang terlalu pintar atau keinginan negatif untuk merusak nama baik atau citra lembaga kita. Harusnya terima dengan lapang dada sebagai bentuk layanan kita sebagai layanan prima, bahwa mereka selama ini sudah menjadi pelanggan yang terbaik buat kita. Kemudian kita lewati proses-prosesnya dengan lapang dada, sama ketika kita menerima mereka sebagai konsumen terbaik. Pada saat mereka memberikan keuntungan, pada saat mereka tidak puas, seharusnya layanan kita tetap sama. Nah, jadi di sini kadang-kadang kita tidak melihat mungkin hari itu akan rugi satu atau dua produk atas sejumlah materi tertentu, tapi kedepannya akan menjadi keuntungan yang berlipat ganda dibandingkan kalau kita menolak komplain itu. Maka kita akan kehilangan berlipat-lipat dari dugaan dan persepsi kita dari awal.
Jadi jangan takut rugi dulu, karena bagian dari komplain adalah segala sesuatu harus siap dengan kondisi itu, karena proses perjalanan bisnis, perjalanan lembaga, perjalanan hidup tidak terlepas dari konteks yang namanya komplain atau keluhan. Komplain dari pelanggan dan konsumen. Ada satu pendapat yang cukup sederhana yang disampaikan oleh Ciptono bahwa manajemen komplain adalah bentuk penanganan atau bentuk penataan atau pengatur yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan atas reaksi ketidakpuasan. Jadi dalam proses menyelesaikan atas mengatasi sanggahan atau reaksi ketidakpuasan atau ketidaksetujuan konsumen atau pelanggan terhadap kegiatan-kegiatan fungsi manajemen yang dilakukan tidak efisien dan efektif oleh perusahaan tersebut terhadap produk dan jasa. Sehingga apa? Sehingga ekspektasi atau apa yang mereka terima di luar apa yang dipikirkan mereka. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara atau strategi yang digunakan oleh perusahaan atau lembaga dimanapun atau apapun bentuknya lembaga dalam menangani keluhan konsumen, yaitu memandang bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya merupakan satu kesempatan besar bagi perusahaan atau lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya melalui proses penanganan yang luar biasa. Penanganan keluhan yang efektif dapat menjadikan informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Ada beberapa prinsip dalam proses penanganan atau manajemen komplain yang kita berikan. Misalnya, yang pertama adalah penanganan harus segera, jangan ditunda-tunda. Kalau saat itu komplain yang disampaikan, maka saat itu juga ditangani. Prosesnya sudah mulai, jadi jangan tunggu besok atau lusa atau minggu besok atau menunggu hal-hal yang mengerikan terjadi. Maka segera dilakukan. Jika keluhan di saat proses pelayanan, maka waktu adalah esensi untuk mencapai pemulihan penuh. Bila keluhan dibuat setelah itu, banyak perusahaan telah menetapkan kebijakan merespon dalam waktu 24 jam atau lebih cepat. Maka dari itu, respon cepat atau penanganan segera masih sangat penting dalam perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan. Yang kedua yaitu kemampuan mengatur komplain. Harus punya energi, skill atau menangani komplain yang sangat penting bagi suksesnya penyelesaian masalah. Masalah yang dihadapi pelanggan yang notabene masalah perusahaan atau lembaga, kita harus selesaikan, karena kecepatan penyelesaian resolusi suatu masalah sangat penting. Maka kemampuan mengatur atau menangani komplain biasanya diserahkan pada lini depan dan ditangani dengan baik oleh lini depan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu daya tangkap. Daya tangkap kita berarti komplain harus ditangani secara cepat tanggap, memang responsif. Jika komplain tidak dapat diselesaikan secepatnya, maka setidaknya perusahaan mengkomunikasikan fakta kepada pelanggan atau konsumen bahwa kita akan melakukan penanganan, kita akan akan segera melakukan eksekusi atau komplain yang mereka sampaikan. Nah, dua hal yang harus diperhatikan yang dilakukan oleh perusahaan adalah yang satu, tanggapi dengan secara kemudian beri reaksi. Yang kedua, beritahu pelanggan apa yang akan kita lakukan dan harus memuaskan mereka. Intinya perusahaan harus benar-benar memuaskan keinginan mereka, apa yang mereka inginkan. Nah, pada bagian akhir pembahasan kita dalam konteks mengelola komplain pelanggan, yang akan dibahas terkait dengan harapan konsumen atas keluhan dan penanganan yang disampaikan mereka kepada kita dalam menyampaikan keluhan. Konsumen memiliki harapan-harapan yang luar biasa atas keluhan yang mereka utarakan, dan jelas sebagai spesifik konsumen mengharapkan satu keadilan, kejujuran, dan kewajiban dari pihak perusahaan atau lembaga dalam menangani setiap keluhan atau ketidakpuasan yang mereka sampaikan. Steve Brown dan Steve Tex dikutip oleh Anastasia menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis keadilan yang diharapkan oleh para konsumen pada saat perusahaan menangani keluhan mereka, yaitu yang pertama ada outcome fairness konsumen. Outcome
outcome fairness. Konsumen mengharapkan suatu outcome atau kebijaksanaan atau kompensasi yang sesuai dengan tingkat kekecewaan mereka. Kompensasi ini dapat berbentuk penggantian atau pengambilan biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak konsumen memberikan pelayanan secara cuma-cuma, permintaan maaf, dan penggantian dengan layanan yang lainnya. Konsumen akan sangat menghargai apabila perusahaan membuat beberapa pilihan untuk dipilih oleh konsumen dalam kompensasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu procedural fairness. Selain harapan atau kompensasi yang setimpal, konsumen juga mengharapkan suatu kebijaksanaan dan peraturan perusahaan serta proses penanganan keluhan yang tidak menyita waktu mereka terlalu lama. Konsumen sangat mengharapkan akses yang paling mudah dalam proses penyampaian keluhan mereka tersebut, dan konsumen juga mengharapkan rasa kekecewaan mereka tersebut segera diselesaikan, terutama oleh orang pertama dan perusahaan yang mereka hubungi. Prosedur perusahaan dalam penanganan keluhan dapat dikatakan fair apabila mempunyai karakteristik jelas, cepat, dan memberikan rasa kenyamanan bagi konsumen yang menyampaikan keluhannya. Nah, yang ketiga, interactional fairness. Di samping harapan-harapan konsumen di atas, konsumen juga sangat mengharapkan untuk diperlakukan secara sopan, ramah, dan jujur. Bentuk keadilan ini sangat mendominasikan sikap dan perasaan konsumen terhadap hasil outcome dan proses prosedur dalam penanganan keluhan oleh perusahaan. Nah, itulah yang sudah saya bahas mengenai komplain pelanggan. Semoga apa yang saya bahas, yang saya berikan informasinya itu bisa kita jadikan sebagai kita terapkan jika nanti kita sebagai seorang pemimpin sebuah perusahaan atau staf atau anggotanya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Dan saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.